Dalam hal ini, norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 3 tahun 2022 menyatakan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan keputusan Presiden. Menurut Mahkamah, norma dimaksud merupakan dasar hukum dan ketentuan yang mengatur perihal pemindahan ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang ditandai dengan ditetapkannya keputusan Presiden yang berkenaan dengan pemindahan tersebut. Artinya, secara legal dan politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara. Namun, proses pemindahan masih menunggu keputusan Presiden. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, selama keputusan Presiden berkenaan dengan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara belum ditetapkan, Ibu Kota Negara masih tetap berkedudukan di Jakarta. MK tegaskan Jakarta masih jadi ibu kota, tapi IKN tetap lanjut bangun. MK menolak gugatan uji materi terhadap UU IKN dan menegaskan kalau Jakarta sampai sekarang masih sah sebagai ibu kota negara. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menegaskan bahwa status ibu kota negara masih berada di Jakarta selama belum ada keputusan Presiden terkait pemindahan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hakim Konstitusi Adis Kadir menjelaskan bahwa perpindahan ibu kota baru memiliki kekuatan hukum setelah keputusan Presiden resmi ditetapkan dan diberlakukan. Ini nggak salah nih, woi. Putusan MK menyatakan bahwasanya ibu kota Indonesia masih Jakarta, bukan IKN. Terus fungsi dari IKN itu dibangun apa? Hah? Buang-buang anggaran aja. Ini pasti banyak ini termul disalahkan. Sabar ya Pak Jokowi ya, tetap sehat ya Pak ya. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Tetapi menghasilkan masalah keselamatan, menghasilkan masalah mutu. Kalau kita pakai perspektif Iqra yang benar, maka dilakukan koreksi yang sesungguhnya, bukan sekedar narasinya yang diganti. Nah, ini juga teman-teman sekalian, kalau kita mengharapkan Iqra ini dipakai oleh negara, maka negara menjadi negara yang tidak alergi dengan kritik. Hanya akhir-akhir ini kita menyaksikan media-media banyak yang mengurangi porsi kritik, bahkan cenderung diam, cenderung membatasi diri sendiri. Biasanya itu bukan inisiatif sendiri, biasanya itu karena mereka berpengalaman mendapatkan tekanan, pernah mengalami tekanan dan tidak mau mengulangi lagi. Disitulah kemudian mulai muncul
sensorship. Dan seringkali yang ditekan bukan jurnalis, yang ditekan bukan redaktur. Hari ini yang ditekan adalah pemilik media. Yang ditekan pemilik media, bukan yang jurnalis. Karena itulah lebih rumit pengelolaannya. Nah, ini harus diwaspadai. Justru kenapa? Karena mereka lah yang membaca, kita membaca. Untungnya masih ada sosial media. Dan sosial media kita, Masya Allah, aktifnya. Seperti politik luar negeri kita bebas aktif. Iya, akhir-akhir ini politik kita bebas aktif ya. Tetap aktif dan sebebas-bebasnya. Gitu ya. Iya. Sampai dengan hari ini kita belum mendengar apapun yang diungkapkan tentang peristiwa besar yang terjadi di Iran. Kita belum dengar. Jadi kita tunggu. Jadi kita siap untuk menerima kritik, negara membuka diri dan negara membaca. Dan kalau ini dikerjakan, saudara-saudara sekalian, maka muncul yang tadi saya katakan debat di dalam public policy, di dalam penyusunan kebijakan. Perdebatan itu baik, tapi melelahkan. Baik tapi melelahkan. Kenapa? Karena bagi yang megang kewenangan, debat itu artinya setiap ada kritik harus diberikan penjelasannya. Betul nggak teman-teman? Semakin ada penjelasan, maka semakin mencerdaskan bagi seluruh audiens. Coba bayangkan kalau di mimbar ini, satu orang berbicara, satu orang mengkritik, dijawab, dijelaskan, dijawab, dijelaskan, semua yang ada merasa tercerdaskan. Dan bagi penyusun kebijakan, pandanglah kritik itu sebagai sarana untuk meyakinkan publik. Karena itulah kalau ada kritik, itu sesungguhnya kesempatan untuk meyakinkan. Malah kalau sepi kritik, itu sulit untuk punya alasan meyakinkan. Karena itu kalau sepi, teman-teman, nanti muncul problem tidak terduga, toto sudah buruk masalahnya. Kenapa? Karena tidak pernah ada antisipasi, tidak pernah ada dialog. Itulah sebabnya kenapa di dalam percakapan publik bacaan-bacaan itu, ekro itu harus diadu. Nah, kita berharap tradisi itu muncul kembali. Saya mau cerita tapi tanda-tanda tua ini. Soalnya tadi malam saya barusan kumpul dengan teman-teman aktivis UGM yang tinggal di Jakarta. Lalu kita kumpul, ada mayoritas aktivis pers mahasiswa, lalu ada aktivis-aktivis non-pers, kumpul buka bersama. Lalu ada salah satu sahabat, Andi Arief namanya, Bung Andi Arief, itu cerita, saya juga jadi ingat tadi malam, bahwa pada masa itu ada perdebatan kuat di mahasiswa Gajah Mada antara menerima konsep senat mahasiswa atau menolak. Saya waktu itu termasuk bagian yang memilih menerima dan menggunakan senat mahasiswa sebagai wahana perjuangan mengkritisi Orde Baru. Sebagian berargumen jangan diterima karena itu produk Orde Baru. Kita berdebat, berbeda pendapat. Lalu di kampus di Gelanggang, nah saya baru diingatkan tadi malam, dibuat debat dan dihadiri ratusan mahasiswa yang pro dan yang kon. Dan setiap kali yang saya bicara disorakin yang dukung dan dihuin yang berbeda. Sebaliknya ketika lawan namanya Edi waktu itu dari Fakultas Filsafat, dan ramai. Di ruang itu kita berdebat, di ruang itu kita berbeda pandangan, di ruang itu keras perdebatannya. Yang mendukung juga mengungkapkan dukungan dengan terbuka. Tapi setelah selesai berdebat, kita salaman dan tetap bersahabat, tetap berteman. Tapi tradisi itu teman-teman membuat siapa yang paling mendengar, yang paling mendapat manfaat kita semua, termasuk yang ditanya. Nah ini yang saya rasakan harus dikembalikan dalam kehidupan kita. Karena itu artinya kita memberikan hak kepada semua untuk membaca. Tadi yang saya sebut ekro. Nah, Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Teman-teman, ini ada ya kalau kita lihat media sosial ya, pemberitaan teman-teman ya, cukup mengejutkan, yaitu ada gugatan tentang undang-undang IKN ya, Ibu Kota Nusantara teman-teman, yang berlangsung di MK ya, dan hari ini kemarin MK memutuskan bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta. Wow, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Bagaimana
berita ini tentu menggemparkan kita, teman-teman. Selama ini kan ya bagaimana Jokowi ya, ingin IKN ini cepat-cepat jadi ibu kota, ternyata IKN belum menjadi ibu kota, teman-teman. Karena memang belum ada kepresnya, keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota tersebut. Walaupun dalam perjalanannya IKN tetap berlangsung ya, tetap menjadi kota yang dipersiapkan di masa depan, ya kan. Mungkin sampai selesai ya, baru IKN ibu kota akan pindah ke IKN. Jadi itulah yang membuat pemberitaan ini menjadi sangat hangat, teman-teman, karena ya ada pernyataan Anies Baswedan pada debat Pilpres yang lalu menyoroti tentang IKN ini. Kita akui bahwa IKN adalah sebuah harapan, sebuah mimpi, sebuah angan-angan yang sangat baik sebenarnya ke depan ya. Kalau memang betul-betul perencanaannya baik ke depannya. Dan ketika Pak Jokowi sudah tidak menjabat presiden, pertanyaannya apakah IKN akan menjadi prioritas juga ya kan? Ya sebagai proyek strategis nasional atau PSN pemerintah ya kan, itu yang jadi pertanyaannya. Ya semoga saja teman-teman ya bahwa Pak Prabowo seperti yang ia sampaikan ya oleh pemerintah bahwa target 2028 itu sudah selesai dan bisa berkantor di sana, teman-teman. Dan kita dukung ya kalau betul-betul IKN ini secepatnya selesai dan secepatnya juga menjadi ibu kota, dan secepatnya juga presiden membuat kepres tentang IKN ya. Supaya apa? Supaya tentunya ada percepatan pembangunan ya di setiap wilayah Indonesia, teman-teman, melalui IKN ini. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.